Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan Shalatul Mukmin atau ensiklopedi salat jilid yang pertama. Malam hari ini kita masuk dalam bab yang terakhir dari buku Shalatul Mukmin jilid yang pertama ini, yaitu bab Shalatul Jamaah. Di buku bahasa Indonesia halaman 535 dan buku bahasa Arab halaman 505. Al-Mabhathu Ar-Rabi'u wal 'Ishrun Shalatul Jamaah. Pembahasan ke-24 kalau dicetakan terbaru, cetakan lama pembahasan ke-23 berkaitan dengan Shalatul Jamaah atau salat berjamaah. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia. Yang lain silakan menyimak bahasa Arab atau Indonesianya, dan nanti di sesi pertanyaan jamaah bisa mengajukan pertanyaan dengan kertas. Silakan. Salat jamaah. Kata penulis pengertian salat jamaah menurut bahasa dan istilah. Pertama, menurut bahasa salat berarti doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. At-Taubah ayat 103. Yang artinya, berdoalah untuk mereka. Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang, hendaklah dia memenuhinya. Jika dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah mendoakannya. Jika sedang tidak berpuasa, hendaklah dia makan. Ya. Salat itu secara bahasa artinya doa. Disebutkan dalam sebagian ayat, disebutkan juga dalam sebagian hadis. Doa itu disebut dengan kosakata sholli atau satu akar kata dengan shalah atau as-shalah. Maka salat itu pengertian secara bahasa artinya doa. Contoh, kalau kita seandainya mengambil zakat dari orang, maka kita mendoakan yang berzakat itu, dan Allah mengatakan washolli 'alaihim, dan doakan mereka yang membayar zakat. Begitu juga kalau kita diundang makan, kalau ternyata kita dalam kondisi berpuasa, maka kalau memang tidak mau berbuka, maka cukup doakan. Dan kata doakan ini oleh Nabi SAW disebut dengan kata as-salah. Makanya Nabi mengatakan falyusalli, maka doakan. Berarti salat itu maknanya doa secara bahasa. Nanti beda lagi kalau secara istilah. Lanjut. Artinya hendaklah dia mendoakan agar orang yang mengundangnya diberkahi, diberi kebaikan dan ampunan. Salawat dari Allah adalah pujian yang paling baik, sedangkan dari malaikat adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Abu Al-Aliyah mengatakan, salatullah berarti pujian atas dirinya dan salat malaikat berarti doa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yusalluna berarti memberi berkah. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya salat Allah itu adalah rahmat. Sedangkan salat malaikat itu adalah permohonan ampunan. Yang benar adalah pendapat pertama.
Dengan demikian, salat dari Allah adalah pujian, sedangkan dari makhluk, yakni malaikat, manusia dan jin adalah berdiri, ruku, sujud, berdoa, istighfar dan tasbih. Sedangkan salat dari burung dan serangga adalah tasbih. Ini sekedar penjabaran tentang makna salat secara bahasa. Selanjutnya salat secara istilah syar'i. Yang kedua, salat menurut istilah syariat. Salat berarti ibadah kepada Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang ditentukan dan khusus. Diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Perhatikan jamaah pada kata-kata diawali dengan takbir, itu namanya salat. Dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Maka kalau ada orang memulai salat tapi bukan dengan takbir, melainkan dengan suatu ritual tertentu yang dia rutinkan, maka ini bisa jadi justru tambah-tambahan dalam salat. Begitu juga kalau sudah selesai salam, berarti selesailah salat itu. Saya pernah mengkritik adanya sebagian imam salat yang marah manakala dia zikir lalu jamaahnya bubar. Dia bilang tidak boleh, ini harusnya ikut zikir sama imam sampai selesai. Padahal namanya salat itu berakhir dengan salam. Maka kalau selesai salam, kemudian ternyata jamaahnya ada yang punya keperluan, lalu dia meninggalkan jamaah, boleh atau tidak? Boleh, itu haknya mereka. Karena salat itu ditutup dengan salam. Gitu. Lanjut. Disebut salat karena ketercakupannya pada doa. Bahkan salat merupakan sebutan untuk setiap doa, lalu berubah menjadi salat yang disyariatkan karena antara salat dan doa terdapat kesamaan. Karena masalah itu sangat berdekatan, maka jika kata salat disebutkan dalam syariat, yang dimaksud adalah salat yang disyariatkan. Adapun ketercakupan salat pada doa itu meliputi seluruh macam doa, yaitu doa permohonan, yakni memohon apa yang bermanfaat bagi pemanjat doa atau yang dapat mencegah atau menyingkap bahaya. Permohonan berbagai keperluan kepada Allah itu dengan menggunakan lisanul hal. Doa ibadah, yakni memohon pahala melalui berbagai amal soleh, baik itu berupa berdiri, ruku maupun sujud. Oleh karena itu barang siapa mengerjakan hal tersebut, berarti dia telah berdoa kepada Rabb-Nya dan memohon kepadanya dengan lisanul hal agar dia memberikan ampunan kepadanya. Dengan demikian tampak jelas bahwa salat secara keseluruhan adalah doa permohonan dan doa ibadah karena ketercakupannya pada semua itu. Ya. Saya tidak perlu untuk menjelaskan seluruh paragraf ini karena yang terpenting adalah kita memahami makna salat terlebih dahulu. Adapun nanti kalau saya lebarkan dengan menjabarkan doa itu ada dua, ada doa masalah, ada doa ibadah, nanti akan mendivert fokus kita tidak lagi kepada babnya. Kita langsung saja kasih. Yang ketiga, jamaah menurut bahasa berarti jumlah dan banyaknya segala sesuatu. Kata al-jam'u berarti penyatuan beberapa hal yang terserak. Al-masjid al-jami berarti masjid yang mengumpulkan jamaahnya sebagai sifat baginya karena ia merupakan tanda untuk berkumpul. Boleh juga menggunakan sebutan masjid al-jami sebagai idofah yang berarti masjid yang mengumpulkan jamaah pada hari Jumat seperti ucapan Anda al-haqqul yakinu dan haqqul yakin dan hakikat sesuatu yang meyakinkan. Sebab penambahan sesuatu pada dirinya sendiri tidak boleh dilakukan kecuali pada tataran itu. Al-jamaah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang sama. Yang keempat, jamaah dalam pengertian istilah syariat berarti sekumpulan orang yang diambil dari makna ijtima atau perkumpulan. Minimal perkumpulan tersebut ada dua, yaitu imam dan makmum. Distabiloi terlebih dahulu kata-kata dan disebut dengan berkumpul itu minimal dua.
Sehingga nanti sholat berjamaah itu minimal 2. Terdiri dari siapa 2 orang ini? Jawabannya imam dan makmum. 6. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada yang mengatakan minimal 40. Pendapat yang benar, bahkan sholat Jumat bisa ditunaikan dengan jumlah minimal jamaah. Yaitu berapa orang tadi? 2. Nanti 1 orang jadi khotib, 1 pendengarnya. Bisa jadi ada sebagian kampung yang di sana tidak ada orang Islam kecuali hanya 2 orang laki-laki. Kampungnya mayoritas Nasrani. Ada 2 kakak di situ masih Islam. Kemudian mereka bikin musola. Mereka mau sholat Jumat. Laki-lakinya cuma ada 2. Bolehkah mereka berjamaah untuk sholat Jumat hanya dengan 2 orang? Kembali kepada definisi sholat jamaah. Lanjut. Disebut sholat jamaah karena adanya pertemuan orang-orang yang sholat dalam satu perbuatan yang sama, baik dari segi tempat maupun waktu. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya, tanpa adanya sebab, menurut kesepakatan para imam, hal itu dilarang. Saya ringkaskan dulu. Jadi kita sudah membaca makna sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah itu artinya ibadah khusus yang terdiri dari bacaan khusus, gerakan khusus. Sedangkan jamaah itu artinya perkumpulan. Dan bila ditempelkan dalam sholat, berarti sholat secara berkumpul bisa dikerjakan dengan 2 orang. 1 sebagai imam dan 1 sebagai makmum. Masalah baru, hukmu sholatil jamaah. Apa hukum sholat berjamaah itu? Boleh dicatat dulu di dekat situ. Untuk menjadi pijakan. Karena khawatirnya malam ini tidak selesai pembahasannya. Hukum sholat berjamaah. Catatannya di situ, 1. Ada beberapa kondisi yang membolehkan tidak berjamaah. Kedua, ada sebagian orang yang boleh tidak berjamaah. Nanti kita akan baca insya Allah bahwa sholat jamaah ini hukumnya fardu ain. Hukumnya adalah wajib bagi setiap laki-laki. Maka kita catat terlebih dahulu untuk menjadi pijakan bahwa pertama, ada sebagian kondisi kita tidak wajib sholat jamaah meskipun laki-laki. Dan catatan yang kedua tadi adalah apa? Ada sebagian orang yang memang boleh untuk tidak berjamaah. Siapa-siapa saja mereka nanti insya Allah akan disebutkan. Lanjut. Sholat jamaah adalah fardu ain bagi laki-laki yang mukallaf dan mampu, baik sedang tidak berpergian maupun sedang dalam perjalanan. Yakni untuk sholat wajib 5 waktu. Ya, itu dulu. Di Stabiroi kata-kata fardu ain. Ini menunjukkan bahwa sholat secara berjamaah hukumnya wajib per individu. Fardu ain, wajib per individu. Bagi siapa? Disebutkan di situ alar rijal, bagi laki-laki. Berarti perempuan tidak masuk. Perempuan itu tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Disebutkan juga al-mukallafin, bagi laki-laki yang dikenai beban syariat, yakni yang berakal sehat dan yang sudah baligh. Berarti kalau belum baligh, misalnya anaknya masih 5 tahun, maka tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Nanti kita turunkan pada pertanyaan, Ustadz, bolehkah saya mengancam anak saya yang masih TK, kalau kamu tidak mau ikut sholat di masjid, tidak kasih uang sangu? Akan terjawab di sini bahwa sholat jamaah itu fardu ain bagi laki-laki yang sudah mukallaf, dan anak antum yang belum baligh itu belum mukallaf. Maka tidak boleh diancam. Mereka hanya boleh didorong, diberi motivasi.
Misalnya kalau nanti ikut bapak pergi ke masjid, kita pulang beli es krim. Boleh. Tapi kalau diancam, kalau ndak mau ikut ke masjid, besok ndak kasih uang sangu. Nanti kamu sekolah biar aja lapar. Maka ini sudah bentuk ancaman, maka ini berlebihan. Karena anak kecil tidak wajib sholat berjamaah, jadi tidak boleh diancam. Begitu juga yang tidak punya akal sehat. Berarti orang yang sudah pikun, orang yang memang idiot, yang memang tidak punya akal sehat, ya, atau memang orangnya gila, maka mereka semua tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian dikatakan al-qadirin, memang mampu. Berarti orang-orang yang meskipun dia laki-laki, meskipun baligh dan berakal, kalau tidak mampu berarti tidak punya kewajiban pergi ke masjid. Contohnya tidak mampu, orangnya sakit. Contohnya tidak mampu, ada hujan deras. Contohnya memang tidak mampu berjamaah di masjid, misalnya orang yang punya kesibukan tersebut sangat penting, tidak mungkin ditinggalkan. Sekalian saja dicatat di situ. Tadi nomor 1 apa catatannya? Ada beberapa kondisi yang membolehkan untuk tidak berjamaah, yaitu, langsung saja tulis, yaitu satu, sakit yang tidak memungkinkan ke masjid. Satu, sakit yang tidak memungkinkan ke masjid. Seperti patah kaki, demam tinggi. Adapun sakit masih bisa ke masjid, berarti dia wajib ke masjid. Contohnya sakit panu. Ya kan? Sakit gatal-gatal di ketiak. Kebanyakan pakai tawas gatal-gatal. Kamu kok gak ke masjid 5 hari? Ya aku panuan soalnya. Panunya di mana? Di dada misalnya. Ini sakit, tapi tidak menghalangi dia ke masjid. Atau dia sakit gigi hanya ngilu-ngilu sedikit. Nah, yang kedua yang juga menghalangi adalah hujan deras. Hujan deras. Yang ketiga, safar. Safar. Yang keempat, ada pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Ada pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Bila ditinggalkan mudarat. Seperti seorang dokter yang di waktu azan sedang operasi pasien. Dia operasi jam 10. Jam setengah 1 belum selesai operasinya. Tidak mungkin dokternya ditinggalkan terlebih dahulu pasiennya. Izin dulu, Bu, saya izin dulu ya. Ini gimana ini perut saya terbelah? Tidak apa-apa, sebentar aja. Masuk kecoa, tikus, bagaimana nanti itu? Nah, itu diantara kondisi-kondisi yang menghalangi orang untuk sholat berjamaah, maka boleh untuk tidak berjamaah di waktu tersebut. Berikutnya tadi yang juga kita butuh stabiloi kata-kata sholat 5 waktu. Artinya ini tidak berlaku untuk seluruh sholat. Maka ada sebagian sholat yang kita tidak wajib untuk sholat berjamaah. Seperti sholat tarawih misalnya. Lepas dari dia punya keutamaan yang besar, seseorang bila tidak berjamaah untuk tarawih, maka dia tidak berdosa. Dia kehilangan pahala yang besar, tapi tidak berdosa. Lanjut. Hukum sholat berjamaah didasarkan pada beberapa dalil yang sangat gamblang dari Al-Quran, sunnah yang sahih, dan asar. Di antaranya sebagai berikut. 1. Allah SWT telah memerintahkan pada saat dicekam merasa takut untuk tetap sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang baligh, berakal, tadi sudah disebutkan semua. Tidak ada halangan, tidak ada safar, tidak ada sakit, tidak ada hujan deras, tidak ada kebutuhan, atau tidak ada kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan. Maka wajib ke masjid. Dalilnya adalah yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan untuk tetap berjamaah meskipun dalam kondisi ketakutan. Semisal dalam perang. Boleh dicatat dekat situ, semisal perang. Perang saja kaum muslimin tetap berjamaah. Apalagi tidak perang. Coba dibaca. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud atau telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang segolongan yang kedua yang belum bersolat, lalu solat mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ya. Ini ayat berkaitan dengan solat khauf namanya. Solat apa? Khauf. Bila saya tidak salah ini nanti di jilid kedua di BDI. Hari Ahad malam. Memang kita kalau tidak pernah mendalami bagaimana bentuk sholat khauf, tidak pernah melihat bagaimana prakteknya, kita pasti hanya akan mengawang-awang bagaimana itu sholat khauf. Di mana Nabi SAW sholat di depan sebagai imam, ada sebagian dari pasukannya yang sholat dulu bersama Nabi, sebagiannya lagi jaga. Kemudian setelah pada posisi tertentu yang sudah sholat ini menyelesaikan sholat lalu gantian ini jaga, yang tadi belum sholat ngikut sama Nabi lalu menyelesaikan sholat sendiri. Ada beberapa bentuk sholat khauf karena perang itu ada yang musuhnya di depan, ada yang musuhnya di belakang kiblat. Kalau musuhnya di depan kiblat, bagaimana bentuk sholat khaufnya? Kalau musuhnya di belakang kiblat, bagaimana bentuk sholat khaufnya? Itu masing-masing ada caranya. Ya, yang jelas ada yang namanya sholat khauf. Kembali kepada bab yang kita baca. Di dalam kondisi berperang saja berjamaah tetap wajib. Sampai-sampai Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk membagi kelompok pasukannya menjadi dua. Ada yang sholat duluan, ada yang jaga. Yang sholat duluan nanti tukeran. Mereka yang jaga, yang tadi lagi jaga, sekarang yang sholat. Tapi bukan dengan posisi dua kloter. Melainkan ada teknisnya nanti. Setengah sholat, setengah sholat. Dan nanti kalau di bab sholat khauf baru dibahas. Kembali ke sini. Amarallahu ta'ala halal khauf fi salati jama'atan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap melaksanakan salat dalam keadaan berjamaah meskipun dalam kondisi ketakutan. Lanjut. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk salat dengan berjamaah pada saat diliputi rasa takut yang mencekam. Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah ini sekali lagi pada kelompok yang kedua. Oleh karena itu, seandainya sholat jamaah itu sunnah, niscaya alasan yang paling tepat untuk tidak mengerjakannya adalah rasa takut. Ya. Ini perlu distabilui kata-kata. Falau kanatil jama'atu sunnatan lakana awlal a'dzari bisuqutiha 'adzrul khauf. Seandainya sholat berjamaah itu hukumnya hanya sunnah saja, niscaya alasan yang paling masuk akal untuk menghilangkan jamaah itu supaya orang bisa sholat sendiri-sendiri adalah kondisi ketakutan. Maksudnya kalau dibalik, kalau dalam kondisi takut saja tetap berjamaah, apalagi tidak dalam keadaan ketakutan. Ya. Dan ternyata di dalam kondisi ketakutan Allah tetap memerintahkannya. Berarti bagaimana mungkin sholat jamaah itu dihukumi hanya sunnah? Pasti hukumnya lebih dari sunnah. Apa itu? Wajib. Lanjut. Jika sholat jamaah itu fardu kifayah, niscaya Allah akan menggugurkannya bagi kelompok yang kedua dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok yang pertama. Kalau seandainya sholat jamaah itu ternyata hukumnya hanya fardu kifayah, artinya kalau sudah ada sekelompok orang yang sholat jamaah, berarti yang lain nggak perlu, yang lain nggak mesti. Kalau hanya seperti itu, maka buat apa Nabi disuruh oleh Allah untuk bikin grupnya itu jadi dua? Yang ini sholat jamaah, yang itu sholat jamaah. Harusnya cukuplah yang pertama sholat jamaah, lalu kemudian yang berikutnya sholat sendiri-sendiri. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan Nabi untuk bagi dua kelompok dan dua-duanya jamaah. Berarti tidak mungkin fardu kifayah.
Jamaah bisa paham? Berarti fardu apa ini? Fardu ain. Lanjut. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Ya. Artinya ayat ini bisa membantah perkataan sebagian ulama dan perkataan sebagian kaum muslimin. Mereka mengatakan, saya sholat sendiri aja ya. Kalau diajak, loh kenapa tidak jamaah? Akan cuma sunnah saja. Maka kita jawab, tidak mungkin sunnah. Sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki yang tidak punya uzur. Kalau dia tanya apa dalilnya, maka jawabannya adalah sholat berjamaah tetap diwajibkan oleh Allah meskipun dalam kondisi perang. Bagaimana mungkin diwajibkan dalam perang lalu cuma disunahkan dalam kondisi aman? Kalau ada nanti orang berkata, kenapa kamu tidak sholat jamaah? Dia bilang kan fardu kifayah. Sudah ada yang jamaah di masjid, berarti saya di sini sendiri pun nggak apa-apa. Maka kita jawab, justru dalam kondisi peperangan itu Nabi disuruh oleh Allah untuk bagi dua kelompok dan dua-duanya jamaah. Kalau seandainya hanya fardu kifayah, niscaya yang disuruh oleh Allah untuk jamaah cuma yang depan. Yang tadi jaga paling-paling cuma disuruh sendirian sholatnya. Tapi disuruh berjamaah dan berjamaah menunjukkan tidak mungkin fardu kifayah, melainkan fardu ain. Lanjut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan sholat bersama orang-orang yang mengerjakan sholat. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mengerjakan sholat dengan berjamaah bersama-sama dengan orang-orang yang mengerjakannya, dan perintah itu berarti wajib. Alasan yang kedua bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib adalah dikarenakan ini perintah Allah. Kalau sudah Allah memerintahkannya, maka hukum asalnya itu wajib. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya sholatlah berjamaah. Ini perintah Allah. Hukum asal perintah adalah wajib. Nanti baru boleh untuk tidak berjamaah kalau kita punya kondisi-kondisi yang disebutkan tadi. Apa saja tadi? Sakit, hujan deras, safar. Ada pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti mudarat. Begitu. Makanya kita dapati misalnya security di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kadang mereka sholatnya itu nanti belakangan. Berjamaah dengan sesama security atau berjamaah dengan sesama polisi atau sesama tentara. Kenapa mereka tidak ikut berjamaah? Karena dikhawatirkan kalau mereka ikut berjamaah ada mudarat yang timbul. Misalnya ada penjahat, ada pengebom, ada orang-orang khawarij datang bawa bom. Tidak ada yang menjaga di pintu, lalu dibawa bom itu masuk ke dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, sebagaimana yang pernah terjadi beberapa kali ada orang dulu namanya Juhaiman sekitar tahun 1979 berhasil menguasai Masjidil Haram. Ya, bagaimana mereka proses menguasai Masjidil Haram selama beberapa hari, dan akhirnya bagaimana cara penumpasan mereka dan pembebasan Masjidil Haram dari penguasaan mereka. Silakan teman-teman baca sendiri. Kita bayangkan kalau seandainya tidak ada tentara, kalau tidak ada polisi, tidak ada yang security, semuanya ikut jamaah, nanti bisa jadi terulang kembali sejarah. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2017, di umrah akhir Ramadan, di hari Jumat, ada pengeboman dekat dengan Masjidil Haram. Setahun atau setahun sebelumnya atau setahun sesudahnya, ada pengeboman yang meninggal, ada beberapa polisi di Masjid Nabawi. Targetnya itu bom mau dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi karena ada security yang sudah nangkap duluan, akhirnya diledakkan di tempat. Yang meninggal sekitar 2 atau 3 polisi sama si pengebomnya. Ya, maka ini termasuk misalnya contoh, ada orang tidak ikut sholat berjamaah karena pekerjaannya tidak mungkin ditinggalkan sekarang. Kalau dia tinggalkan khawatir apa tadi? Mudarat. Contohnya tadi dokter juga. Contohnya lagi pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran misalnya di daerah mana, di Balikpapan. Lalu kemudian pemadam kebakaran bilang, nanti dulu kita mau sholat jamaah.
Yang tadinya terbakar mungkin cuma 1-2 rumah jadi 10 rumah gara-gara pemadam kebakaran semuanya sholat jamaah. Ada terjadi bencana alam misalnya tanah longsor. Terjadi di waktu zuhur. Semua tim SAR-nya bilang nanti kami mau jamaah dulu. Mereka semua sholat di Basarnas, di Masjid An-Nur misalnya. Sudah di call nanti dulu. Ini sudah banyak yang meninggal ini. Ya dengan mereka sholat jamaah sekarang yang meninggal 100. Gitu. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian pekerjaan yang mereka bisa meninggalkan sholat jamaah demi pekerjaan tersebut. Nah, contoh yang lain, misalnya ada orang berlayar pergi ke Balikpapan ke Parepare, naik kapal. Semua mau sholat di dek teratas itu kan ada musolanya. Ada yang main-main di pagar, sudah dibilang jangan manjat pagar, dia panjat pagar, jatuh dia ke laut. Orang pada mau sholat jamaah, ada yang teriak, tolong, itu ada orang jatuh di laut. Oh biar aja dulu, kami mau sholat jamaah dulu, nanti insya Allah setelah jamaah baru kita tolong. Ya. Bisa meninggal orangnya, ketinggalan juga dia di sana. Maka jangan dulu sholat jamaah, selamatkan orang terlebih dahulu. Nah ini diantara contoh kita boleh untuk tidak jamaah. Lanjut. Yang ketiga, Allah menghukum orang yang tidak menyambut seruan muazin dan tidak mengerjakan sholat berjamaah. Dia akan menghalangi mereka dari sujud pada hari kiamat kelak. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, bukan sunnah, adalah adanya ancaman berupa hukuman. Tidak mungkin kalau cuma sunnah lalu dihukum. Tidak mungkin bila jamaah itu hukumnya hanya sunnah lalu Allah memberikan ancaman, tidak mungkin. Ancaman dan hukuman hanya diberikan oleh Allah apabila orang itu mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi orang yang tidak mau salat berjamaah, itu menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, kecuali ada uzur yang tadi. Lanjut. Apa dalil bahwa dihukum bagi orang-orang yang tidak mau salat jamaah? Di surat Al-Qalam. Al-Qalam ayat 42 sampai 43 Allah berfirman, Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tertunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang tidak mau menjawab orang yang menyeru salat berjamaah dengan memberikan penghalang antara dirinya dengan sujud pada hari kiamat kelak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dia bercerita, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda faya'udu dhahruhu tabaqan wahidan. Artinya, Rabb kita akan meningkapkan betisnya sehingga bersujudlah kepadanya setiap mukmin, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan orang yang bersujud di dunia karena riya dan sum'ah tetap tidak bersujud. Dia berusaha untuk sujud tetapi punggungnya kembali merapat menjadi satu. Dalam sebuah lafaz disebutkan, fayukshafu an sakin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adinallahu lahu bisujud wa la yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidatan kullama arada an yasjuda kharra 'ala qafah. Lalu disingkapkan dari betis sehingga tidak ada seorang pun yang dulu bersujud kepada Allah atas dasar kemauan sendiri, melainkan Allah akan mengizinkan dirinya untuk bersujud. Tidak seorang pun yang dulu bersujud karena takiyah dan riya, melainkan Allah akan menjadikan punggungnya rapat menjadi satu. Setiap kali dia hendak bersujud, dia tersungkur di atas tengkuknya.
Yang termasuk di dalam hal tersebut adalah penimpaan hukuman terhadap orang-orang munafik, yaitu pada hari kiamat kelak punggung mereka rapat menjadi satu. Artinya tulang punggung secara keseluruhan menjadi seperti satu tulang punggung sehingga mereka tidak sanggup untuk bersujud. Ya. Ini dalil yang ketiga. Kalau sholat jamaah itu hanya sunnah, tidak mungkin diancam. Yaitu bahwa di hari kiamat nanti, yang selama di dunia tidak mau sujud berjamaah, maka dia akan terhalang dari sujud itu sendiri. Dalil yang keempat. Yang keempat, Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengerjakan sholat jamaah. Ya. Dalil yang keempat bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah wajib, adalah perintah Nabi. Ya, itu perintah Nabi. Kalau di nomor 2 tadi perintah Allah. Di nomor 4 itu sudah perintah Nabi. Kalau sudah perintah Nabi maka ikut saja. Begitu. Lanjut. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, dia bercerita, aku pernah mendatangi Nabi SAW bersama beberapa orang dari kaumku, lalu kami tinggal di rumah beliau selama 20 hari. Ternyata beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang lagi lembut. Pada saat beliau mengetahui kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda, Irja'u. Kalau di buku antum apa? Irja'u. Maka itu dikoreksi yang benar irji'u. Nanti tim korektor tolong dikoreksi. Kata Nabi SAW, Irji'u. Fakunu fihim. Wa'allimuhum. Wasallu. Faidha hadarati salatu falyu'adzin lakum ahadukum waliya'ummakum akbarukum. Kembalilah kalian dan bergabunglah bersama mereka. Ajarilah mereka serta kerjakan salat. Jika waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian, lalu hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam kalian. Ya. Perhatikan teman-teman. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi dengan membawa sebagian teman-temannya. Mereka nginep di tempatnya Nabi kira-kira 20 hari. Lalu Nabi melihat bahwa mereka sudah mulai rindu sama keluarganya. Maka Nabi perintahkan, apa kata Nabi? Pulang. Bergabung sama keluarga kalian. Jangan lupa kalian sudah belajar di sini 20 hari. Apa yang kalian pelajari, ajarkan. Jangan lupa kerjakan sholat. Terus kata Nabi, kalau datang waktu sholat, maka harus ada yang azan, lalu nanti ada yang imam. Kalau disuruh Nabi untuk ada yang imam, berarti disuruh apa? Berjamaah. Kalau Nabi tidak perintahkan ini, maka niscaya sholat berjamaah mungkin hukumnya hanya sunnah saja. Tapi karena Nabi sudah bilang, waliya'ummakum akbarukum, hendaknya ada di antara kalian yang akbar. Lepas nanti siapakah yang paling berhak jadi imam? Yang jelas adanya imam menunjukkan sholat itu berjamaah. Tentang siapakah yang paling berhak jadi imam sudah lewat pembahasannya di jilid 2 di BDI, di awal-awal sekali dari jilid 2 itu sendiri. Sedikit lagi, apa keterangan terakhirnya? Dengan demikian Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengerjakan sholat jamaah, dan perintah itu mengandung pengertian wajibnya sholat jamaah. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nomor 5 ini panjang, jadi kita cukupkan terlebih dahulu apa yang sudah kita baca pada malam hari ini. Yang bisa kita simpulkan, pertama bahwa sholat itu artinya doa secara bahasa. Adapun secara istilah adalah ibadah khusus dengan perbuatan dan ucapan khusus, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Jamaah itu artinya perkumpulan. Maka sholat jamaah itu artinya sholat dengan cara berkumpul dengan jumlah orang minimal 2. Satu menjadi imam dan satu menjadi makmum. Apa hukumnya sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah adalah fardu ain untuk laki-laki baligh berakal, tidak sedang safar, dan ada beberapa kondisi di mana orang boleh untuk tidak berjamaah, seperti sakit. Yang sakit itu tidak memungkinkan untuk dia pergi ke masjid. Adapun sakit tapi masih bisa ke masjid, maka wajib ke masjid. Yang kedua adalah hujan deras. Maka kalau hujannya hanya rintik-rintik, maka tetap pergi ke masjid. Yang ketiga adalah safar. Meskipun ada sebagian safar yang justru kita mudah untuk salat jamaah. Misalnya kita nginep di rumah mertua dan di sebelah rumah mertua ada masjid. Maka mendengarkan azan, pergilah ke masjid. Itu pembahasannya nanti. Kemudian yang keempat adalah adanya pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan, dan jika ditinggalkan bisa menjadi mudarat. Seperti dokter yang sedang operasi, tim SAR yang harusnya menolong orang kena bencana alam, tim pemadam kebakaran yang harusnya memadamkan kebakaran, yang bila itu semua terjadi di waktu-waktu salat berjamaah, maka hendaknya mereka tinggalkan saja salat berjamaah itu dan mereka mendahulukan orang-orang yang harusnya ditolong. Apa dalil bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib? Satu, dalam perang saja tetap wajib jamaah, apalagi dalam kondisi aman. Dan tidak mungkin sunnah, padahal dalam kondisi perang kita tetap wajib. Yang kedua, Nabi disuruh oleh Allah untuk membagi pasukan beliau menjadi 2, dan 2 kelompok ini semuanya berjamaah. Itu menunjukkan tidak mungkin fardu kifayah, tetapi fardu ain. Allah merintahkan kita untuk sholat sama-sama. Nabi memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Dan Allah mengancam untuk menghukum orang-orang yang tidak mau menyambut seruan muadzin, tidak mau pergi berjamaah, dengan terhalang untuk sujud di hari kiamat. Ini 4 dalil, insya Allah akan kita baca kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang tentang wajibnya sholat jamaah. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya keluar dari barisan jamaah ketika ada sesuatu yang membatalkan sholat? Misalnya kita soft paling depan, maka untuk mundur dari soft paling depan ini kita cukup ke belakang. Lalu yang di belakang kita bisa maju, kita mundur lagi ke belakang, yang di belakang tadi bisa maju. Kita mundur lagi ke belakang dan seterusnya sampai kita tembus ke belakang lalu kemudian keluar. Bila tidak memungkinkan maka lewat depan, lalu nyisir pinggir. Bila tidak memungkinkan seperti di masjid ini, depan langsung masuk ke ruang sound system, keluar dari pintu sana. Dikunci. Dia bilang dikunci gitu. Kan begitu. Yang jelas jangan seperti saya pernah melihat orang di depan saya sholat, mungkin dia buang angin, belum selesai sholat dia langsung duduk. Begitu selesai orang salam dia baru keluar memperbarui wudu. Mungkin dia khawatir untuk menerobos jamaah. Dia pikir mungkin tidak boleh melangkah. Padahal yang tidak boleh dilintasi di depannya itu adalah yang imam dan yang sholat sendiri. Adapun jamaah boleh kita lintasi. Dan jamaah tidak boleh begini, menghalang dan memalang tangan itu tidak boleh. Yang boleh menghalang dengan tangan itu yang sholat sendiri dan imam. Jamaah nggak boleh. Maka boleh kita ke belakang atau nerobos samping seperti itu.
Bagaimana sikap kita bila keadaan sholat sunnah tapi ada jamaah yang masbuk yang menepuk pundak? Sholat sunnah ada jamaah yang masbuk menepuk pundak. Ya sudah, berarti kita ganti niat menjadi orang yang sholat dalam posisi imam. Yang nepuk tadi maksudnya dia mau jadi makmum. Jadi kita sholat berjamaah. Tapi sholat kita tetap sholat sunnah. Nanti kalau kita sudah selesai ba'diyah maghrib misalnya 2 rakaat, yang tadi mau sholat maghrib dia tinggal tambah 1. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.